Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel, konten edukasi tentang kesehatan ibu dan anak. Di sini adalah konten pertama aku, ingin sharing dan juga memberi informasi kepada para moms tentang kesehatan ibu dan anak. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share agar dapat membantu bagi teman-teman yang juga membutuhkan edukasi ini. Oke, sebagai konten pertama aku mulai ke-trigger nih bikin tentang kesehatan ibu dan anak, khususnya kesehatan anak juga. Itu berdasarkan pengalaman aku 1 minggu yang lalu, anak aku mengalami penyakit flu Singapura. Awalnya aku tidak tahu nih anak aku ini didiagnosa flu Singapura karena gejalanya tuh belum pernah aku temui gitu, belum aku paham ini kenapa anak ini gitu. Nah, ini dimulai 1 minggu yang lalu. Anakku yang pertama itu umurnya 4 tahun, badannya itu panas, tapi habis diminumin paracetamol turun, terus nanti naik lagi, angetnya tuh sebentar aja gitu, turunnya gitu, nanti anget lagi. Nah, kemudian sering mengeluh sakit perut, itu di minggu pertama. Masuk minggu kedua tuh dia benar-benar tidak mau makan. Nah, ini yang mulai aku kayak, nah namanya seorang ibu ya ketika anak tidak mau makan tuh kita tuh bisa jadi singa. Nah, ini anak kenapa gitu, badannya nggak anget, terus perutnya udah nggak sakit lagi, tapi kenapa nggak mau makan. Udah, akhirnya aku kira hanya atau nggak suka makanannya aja atau apa. Akhirnya pas malam itu, siangnya dia nggak nafsu makan, malamnya itu badannya anget lagi. Pas aku subuh itu sekitar 38 derajat Celcius. Aku kasih dong paracetamol lagi, udah kasih paracetamol. Tapi aku udah kayak bertanya-tanya, nih anak kenapa kok panasnya tuh berlanjut gitu. Biasanya kan kalau anak sakit tuh udah 3 hari sembuh terus udah gitu kan. Nah, tapi ini kenapa kayak bersambung gitu, kayak episodenya Cinta Fitri gitu ya kan. Jadi kayaknya aku udah mutusin ini anak gak bisa nih, harusnya aku cek darah atau apa, karena mengingat panasnya ini berlanjut gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk bawa ke dokter aja dulu untuk rujukan kalau kita mau cek darah atau apa gitu kan. Nah, pertama kali tahu dokternya itu langsung meriksa kaki dong, nyenterin tuh kaki bukan mulut atau apa gitu, nyenterin kaki terus nyenterin tangan, terus ada nggak ada apa-apa gitu, aman gitu. Pas dilihat di mulut, ternyata itu bibit sariawan di atas langit-langit, banyak banget mams, itu banyak banget. Dan sampai di dekat pita suara itu sekitar 4 gitu sariawan yang udah berwarna kekuningan gitu, dan di langit-langitnya itu udah putih-putih kayak udah mau bibit-bibit sariawan. Nah, disitulah dokter bilang ibu terkena ini tadi HFMD katanya gitu, flu Singapura ibu. Nah, orang-orang biasanya kenal dengan flu Singapura karena pada tahun 2000-an itu memang sempat merebak tuh di Singapura, sakit yang menyerang tangan, kaki, dan juga mulut anak. Nah, pada kasus-kasus tertentu ini memang penyakit harus diperhatikan, karena kalau sudah menyerang mulut, anak-anak tuh nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau makan, akhirnya dehidrasi dan bisa diopnam. Tapi kalau kita bisa mengontrol anak untuk tetap makan, penyakit ini juga akan sembuh dengan sendirinya seperti itu. Berdasarkan pengalaman aku tadi, aku ingin memberikan 4 tips untuk para moms yang menghadapi anaknya dengan diagnosa flu Singapura. Yang pertama, jangan panik. Kenapa jangan panik? Karena jika ibunya saja sudah panik, kita tidak bisa memutuskan sesuatu hal dengan benar. Kita tidak bisa merawat anak dengan sabar. Kita akhirnya jadi uring-uringan, jadinya berantakan semuanya. Jadi kita harus tetap tenang, harus tetap sabar, dan jangan panik. Itu langkah pertama. Yang kedua, tipsnya adalah segera kunjungi dokter apabila mendapatkan misalnya tanda kaki anak ruam atau tangan anak ruam ataupun mulutnya banyak dengan sarian, atau anak mendadak tiba-tiba tidak mau makan. Itu silakan langsung kunjungi dokter supaya mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Jadi jangan lupa langsung kunjungi dokter untuk konsultasi ataupun mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, sabar. Kenapa harus sabar? Karena recovery ini tidak sebentar ya mam, apalagi kalau penyakit ini sudah menyerang mulut anak.
Oh iya, anakku kebetulan tidak menunjukkan gejala ataupun tanda-tanda di kaki dan tangan, jadi hanya di mulut saja. Memang sariawannya itu sangat banyak sekali, mulai dari rongga tenggorokan, di mulut, di lidah, dan juga di bibir itu, pokoknya jadi benar-benar tidak mau makan. Nah, jadi kita harus sabar ya, Mam. Nah, nanti akan aku kasihkan contohnya seperti ini. Nah, ini lihat, ini sariawannya itu tidak apa ya? Tidak pada umumnya gitu loh, Mam. Kalau kita sariawan kan biasanya satu ya, tapi kalau ini contohnya di bibir aja nih, dia bergerombolan. Bergerombolan banget. Nah, itu. Yang keempat adalah kalau mendapati anak Mams itu mengalami flu Singapura, cepat lakukan isolasi karena buruknya penyakit ini adalah ini penyakit yang mudah menular. Berdasarkan penelitian memang flu Singapura ini atau penyakit kaki tangan dan mulut ini banyak diderita oleh anak di bawah 10 tahun. Jadi ketika anak kita atau anak Mams mendapatkan kena flu Singapura, harap untuk mengisolasi anaknya dulu sampai benar-benar sembuh agar tidak menularkan ke teman-teman yang lain. Nah, apabila juga Mams punya anak lebih dari satu yang usianya di bawah 10 tahun atau bahkan di bawah 5 tahun, mungkin juga bisa mengisolasi untuk tidak makan dan minum dengan tempat yang sama atau dengan piring dan gelas yang sama. Kemudian hindari kontak fisik yang terlalu dekat. Hindari dulu karena ini dapat menularkan ke anak kita yang satu lagi. Nah, jadi ada 4 tips ya, Mam. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, segera konsulkan ke dokter. Yang ketiga, sabar karena recovery-nya agak cukup lama. Yang keempat, isolasi anak kita. Oke, Moms, demikian tips dan juga pengalaman dari aku dalam menghadapi anak dengan diagnosa flu Singapura. Jangan lupa ya, Moms, untuk subscribe karena subscribe itu gratis, tidak merugikan apapun, agar aku lebih semangat dalam membuat konten. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kontenku selanjutnya. Bye-bye. Salam sehat selalu dari Mami Kai.